menyampaikan materi yang ada irisannya, yaitu tentang mual dan muntah vertigo. Kalau saya geser ke arah edik ya. Sebenarnya vertigo juga bisa masuk, cuma nanti kebanyakan ya. Jadi sudah dibagi ke arah sakit kepala. Sakit kepala yang ada mual muntah, nah itu kan ya, intinya itu ya. Nyeri kepala itu bisa simptom, bisa disease. Mual muntah bisa simptom, bisa disease ya. Kalau itu bersama-sama, yang mana yang simptom, mana yang disease. Disease itu artinya yang utama gitu ya. Kalau nyeri kepala migrain itu disease. Nah, mual muntah itu simptom ya. Artinya, tapi kalau mungkin dari sudut internal medicine, mual muntah bisa jadi disease ya. Nah, nanti nyeri kepalanya jadi simptom ya, karena tergantung problem utamanya gitu ya. Problem utama itu nanti terutama berdampak besar pada pasien, berdampak besar pada konsekuensi obat atau konsekuensi biasa yang dikeluarkan gitu ya. Kalau tidak sesuai itu berarti harus direview kembali ya, mana yang penting. Tapi karena ini jadi satu ya, nanti saya mulai dari mual muntah dulu ya. Tadi sudah disinggung mual, muntah, vertigo ya. Kalau yang sekarang saya mulai mual muntahnya bersama, tapi ada istilah lain yang mirip-mirip ya. Ada retching, regurgitasi dan remunation ya. Jadi itu masih terkait ekspresi mual atau ekspresi muntah yang dibedakan. Misalnya kalau retching itu gerakan kontraksi spasmodik dari otot perut ya, berulang dengan glotis menutup, tapi tidak sampai mengeluarkan isi dari perut ya. Apa ya nama glegen ya, kalau bahasa Jawanya apa ya, glegen enggak ya, gitu ya, itu nggak ada yang keluar gitu ya. Kalau dikatakan mual juga tidak gitu ya. Kalau ini stretching nanti diterjemahkan bisa mual, bisa muntah gitu ya. Tapi kalau di dunia nyata ada yang manifestasinya glegen gitu ya. Glegen itu nggak sampai keluar tapi ada kontraksi ya. Kemudian kalau regurgitasi itu ada gerakan isi usus itu keluar pelan-pelan gitu ya. Tapi bukan karena suatu kontraksi otot ya atau diafragma. Jadi keluarnya karena mungkin ada klep yang kendor sehingga dia naik ke atas, regurgitasi. Dan itu salah satu ciri utama dari penyakit gastroesophageal reflux ya. Dan yang remunation ya, itu regurgitasi yang sebagian makannya itu masuk mulut ya, dengan sedikit tekanan dari perut ya. Jadi sudah mulai naik ke perut, tapi belum sampai keluar ya, masih di dalam mulut. Jadi lebih dari glegen tadi itu lebih lagi ya, sudah mulai muncul di mulut ya. Ada pasien kemarin itu ada yang dari mana itu udah 7 bulan ya, glegen terus. Saya juga karena udah dia berobat ke penyakit dalam, udah diobati lama nggak sembuh, terus terakhir saya biasanya kan kalau di bagian yang susah-susah itu mesti larinya ke saraf gitu ya. T kalau udah itu biasanya tinnitus sudah sembuh para penyakit dalam. Kalau sebetulnya bukan karena dikonsulkan, tapi kadang-kadang pasiennya sendiri merasa tidak membaik. Nah, dia cari tadi shopping dokter ya. Nyangkutnya nanti terakhir di saraf. Nah, tinggal saraf mau bekerja keras nggak untuk mengatasi itu. Nah, kalau saya biasanya agak tertantang ya, karena saya punya prinsip fenomena yang ada di dunia ini sebenarnya ada penjelasannya gitu ya. Cuma masalahnya kita sudah baca atau belum ya. Makanya kalau ada keinginan untuk selalu mencari dan membaca, kemungkinan akan ketemu. Mungkin tidak sekarang, tapi nanti. Tapi minimal kita simpan dulu seperti itu ya. Makanya kalau ada kasus-kasus yang sulit, saya tuh sangat suka ya
karena itu level tantangannya lebih tinggi ya. Apakah kasusnya yang susah atau permintaan ekspektasi yang tinggi. Nah, itu. Ekspektasi itu juga jadi masalah ya, kadang-kadang dia biasanya kalau ekspektasi tinggi itu karena sakitnya nggak sembuh-sembuh ya, kemana-mana nggak sembuh. Dia muncul, biasanya sudah muncul ingin tahu apa penyakitnya, apa sebabnya apa gitu ya. Bisa disembuhkan deh karena itu, sehingga rentetannya akan muncul dampak psikis ya, gitu biasanya. Kalau psikis sudah masuk, nah tambah susah biasanya ya. Makanya kadang-kadang harus diurai lagi psikisnya itu akibat atau memang dari penyebab. Kalau memang dari penyebab, itulah namanya psikogenik ya, psikogenik. Tergantung nanti tadi kalau psikogenik vertigo atau dizziness atau psikogenik mood disorder, psikoedik bisa ya. Tapi kalau kecemasan atau kekhawatiran itu adalah akibat saja, berarti ada yang mendasari. Yang mendasari itulah dia akhirnya menjadikan cemas, takut, khawatir, susah tidur dan seperti itu. Makanya kalau tadi Dr. Agus juga membahas tentang yang paling berdekatan dengan dokter itu sebenarnya arsitektur ya. Memang kalau arsitektur itu biasa atau mungkin teknik sipil ya. Jadi merekonstruksi ya. Dokter itu sebenarnya polisi juga merekonstruksi, dokter juga merekonstruksi, arsitektur juga, tapi sifatnya abstrak ya. Polisi mencari data sendiri, dokter juga mencari data sendiri ya. Nanti datanya itu harus, kalau di dalam pengadilan atau polisi, 2 bukti alat yang cukup ya, minimal ya. Nah, dokter juga sama, harus 2 bukti minimal ya, bukti yang valid ya, gitu ya. Kalau istilahnya sangat cukup, kita valid ya. Valid itu artinya kalau itu ada petunjuk gejala atau tanda gejalanya harus nyata. Kalau nggak nyata ya diobservasi dulu gitu, atau mencari lain yang kira-kira nyata tapi tidak terbaca kan gitu ya. Jadi sampai itu ya. Ya, karena ikatan muntah ya ada refleks muntah ya, nanti sudah disinggung. Jadi adalah refleks muntah itu ada peristiwa di mana ada relaksasi dari sphincter ya, sebagai bawah, kemudian ada cairan yang dari lambung masuk, diafragma melakukan kontraksi sehingga akan mendorong ya makanan naik ke atas. Epiglutisnya tertutup karena kalau terbuka berbahaya, bisa aspirasi ya sampai ke paru, makanya biasanya tertutup sehingga dia ketika didorong itu bisa aman gitu ya. Karena itu refleks yang sebetulnya ketika sarafnya masih berfungsi normal ya, sehingga cairan tidak masuk ke saluran paru gitu ya. Tapi kalau ada kelemahan saraf yang nanti mengontrol epiglutis, nah itu resikonya rentan terjadi aspirasi ke paru, bisa berbahaya itu, bisa sudden death ya gara-gara aspirasi ya. Tapi ini kan masih refleks yang masih wajar ya, artinya belum sampai berpikiran ada kelainan saraf 9-10 yang mengontrol epiglutis ya. Dan area-area penting yang terlibat dalam mual-muntah itu ya yang ada dikenal area postrema, pusat muntah, dan juga disinggung tadi sistem vestibuler. Di luar itu ada fungsi otak bagian otak yang fungsi luhur lah ya. Fungsi luhur yang nanti juga berperan ketika ada stres, ada nyeri ya. Untuk nyeri kepala yang berat itu nanti memicu muntah itu karena nyeri beratnya ya. Jadi kadang-kadang memakai jalur fungsi luhur ya, karena atau stres yang berat ya, atau melihat sesuatu tapi melihatnya berlama-lama, mungkin lihat laptop gitu loh, udah capek banget dipaksa bisa muntah ya, karena mungkin visualnya terlalu deras ya, informasinya total ya. Jadi kalau yang berlebihan kadang-kadang bisa memicu muntah karena otak bagian luhur dia memberikan respon yang berlebihan ya. Jadi respon berlebihan ke pusat muntah tadi ya. Karena pusat muntah itu informasi dari otak, dari vestibuler, dari usus juga ya, termasuk organ-organ dalam seperti jantung ya. Mungkin saluran-saluran itu juga
dia akan memberikan informasi lewat jalur nervus 10 ke pusat muntah. Makanya penyebab muntah mual itu banyak gitu ya. Harus dilihat banyak, cuma yang dibahas ini adalah tentang nyeri dan vertigo. Jadi konteksnya adalah nyeri kepala, jadi nyeri yang ada di kepala yang bisa menimbulkan atau menyertai adanya mual muntah. Nah, salah satunya contohnya nanti adalah nyeri kepala primer itu migrain ya. Karena ada nyeri kepala primer yang lain, saya cek itu dalam mual muntahnya nggak jelas ya. Paling hanya mual, misalnya TPH itu yang agak sedang itu mual. Yang lainnya kalau yang sekunder banyak, terutama nyeri kepala karena tumor, karena stroke, karena ya si infeksi otak itu akan menimbulkan peningkatan tekanan intrakranial. Itulah yang memunculkan rasa nyeri ya. Rasa nyeri yang di kepala, di otak karena distensi, karena kompresi, karena inflamasi, itu nanti akan dilaporkan sebagai nyeri yang kuat ke pusat muntah sehingga bisa terjadi muntah ini ya. Jadi kuncinya di situ. Jadi karena nyeri yang berat ya, sehingga merangsang pusat muntah. Sebenarnya muntah itu ada dua fungsi ya. Satu fungsi protektif ya. Ada fungsi non protektif yang sebetulnya kalau itu fungsi protektif itu sebenarnya bermanfaat ya. Tapi kalau itu yang kita lawan itu non protektif, yang istilahnya itu bagian dari petunjuk gejala mengekspresikan dari suatu penyakit yang berat biasanya gitu ya. Tapi kalau itu muntahnya itu adalah protektif, contohnya ada ya, misalnya racunan ya. Nah, mungkin tadi cerita ada makan mie, nggak cocok apa itu, ada yang bahannya atau sudah itu kedaluarsa dihapus ya, kita beli ternyata udah kedaluarsa gitu, bisa terjadi bahan yang berubah sifat, bisa menjadi racun kan. Nah, itu bisa menimbulkan respon muntah karena itu sesuatu yang berbahaya. Makanya protektif kalau itu sesuatu yang berbahaya. Tapi kalau itu bagian gejala, kadang-kadang bisa ada manfaatnya ya. Supaya tidak semua gejala itu dihilangkan ya. Maksudnya gejala itu ada manfaatnya juga. Nyeri pun juga ada manfaatnya gitu. Jangan bayangkan nyeri itu harus nol gitu ya. Nah, harus ada sisanya ya. Nanti vertigo juga harus ada sisanya ya. Karena kalau langsung hilang itu berbahaya gitu ya. Vertigo langsung hilang berbahaya, nyeri langsung hilang berbahaya. Karena umumnya orang kalau segera hilang itu kadang-kadang lupa gitu ya. Akhirnya dia melakukan aktivitas yang mungkin kembali seperti semula. Dia bisa kambuhnya jadi berat gitu. Makanya kalau itu berangsur-angsur berkurang itu lebih baik. Karena tadi butuh waktu tadi ya, dokter aku sudah bilang, jadi proses pemulihan itu adalah butuh waktu lama ya. Tergantung itu tadi proses yang mengalami kerusakan itu bagian struktur apa kan itu, otot, tulang, saraf, pembuluh darah itu beda-beda, termasuk struktur kulit ya misalnya itu ya, masa pemulihannya beda-beda. Makanya kenapa ada dalam pembagian itu kenapa 3 bulan gitu ya, nyeri kronik itu 3 bulan kan itu dari itu ya. Sebenarnya ada maknanya, karena kalau lebih dari 3 bulan umumnya itu yang terjadi adalah nyeri saraf gitu ya. Jadi proses pemulihan saraf itu lebih lama daripada dari yang jaringan lain gitu ya. Makanya seringnya pakai istilah batasan 3 bulan ya. Ya, kalau patofisiologi mual muntah ya tadi sudah disinggung, ada unsur-unsur yang vestibuler, ada gastrointestinal, ada korteks, kemudian area postrema yang ada kemoreseptor som itu ya, yang dia menangkap sinyal-sinyal ketika ada bahan yang masuk darah, dia langsung kan di luar blood-brain barrier ya, dia masih di pintu luar gitu. Jadi kalau ada yang berbahaya mau lewat sana, dia ditangkap sebagai sesuatu yang berbahaya, makanya diekspresikan bisa sampai muntah kalau itu terlalu kuat. Tapi kalau mungkin masih ringan, barangkali mungkin mual kali ya. Yaitu salah satu titik penting yang bisa menyaring secara langsung. Tapi kalau yang di usus itu tidak langsung, karena dia harus
laporkan dulu kan ya, yang masuk usus itu tidak harus masuk dulu, nanti memberikan reaksi usus ya, baru naik ke atas. Jadi yang langsung itu kalau masuk darah ya, masuk darah nanti ke area kemoreseptor precursor. Ya, ada koordinasi antara afferent dan efferent ya. Jadi koordinasi nanti itu yang di oleh pusat muntah tadi ya. Koordinasinya itu menyangkut terutama efferent juga ya, nanti akan memerintahkan otot-otot yang merespon refleks muntah, terutama nervus nervus 10. Neurotransmitter yang penting yang tadi sudah disinggung juga ada serotonin, asetilkolin, dopamin, histamin, substansi kortisol dan anabiotik. Neurotransmitter ini penting pemahaman karena nanti obat-obatnya itu ditujukan untuk itu gitu ya. Ini pilihannya apa gitu yang tepat ya. Untungnya bagian-bagian itu tidak tunggal ya, tidak cukup bagian ini hanya serotonin saja, bagian ini histamin saja, ada beberapa sehingga kadang-kadang ada pilihan anti muntah, misalnya di vestibuler itu tidak hanya histamin saja, mungkin ada yang lain bisa, misalnya antagonis dopamin. Jadi kadang-kadang pilihannya bisa kombinasi karena terkait dengan neurotransmitter yang apa yang ada di situ yang mengalami mungkin berlebih ya. Ya, rangsangan dan jalurnya itu kan ya tadi rangsangan itu kan ada yang langsung ke arah pertengah atau yang tidak langsung ya, jadi lewat gastrointestinal ya, yang nanti akan memanfaatkan jalur sistem nervus 10 ya, atau melewati jalur iritasi atau gangguan patologis pada lambung itu sendiri ya. Apakah dalam bentuk inflamasi atau distensi atau obstruksi ya, dia juga akan mengirimkan sinyal untuk ke pusat muntah. Kemudian ada sensasi yang dari vestibuler juga bisa menjadi sinyal ke pusat muntah juga termasuk stres, cemas ya, gangguan kognitif dan terutama nyeri ya. Nyeri yang tadi kalau itu lokasinya di kepala, nyeri kepala ya, headache ya, nanti juga akan dikirim ke pusat muntah sehingga bisa terjadi kenapa bisa jadi muntah. Tidak semua tumor otak menimbulkan muntah ya, tidak semua. Ada tumor otak yang jinak yang dia efek masanya tidak terlalu kuat, peningkatan TIK tidak terlalu kuat, itu biasanya tidak sampai menimbulkan nyeri kepala yang berat. Kalau nyeri kepala ringan tentunya dia tidak sampai merangsang pusat muntah. Tumor yang mungkin jinak biasanya kan tidak sampai menarik, misalnya contohnya meningioma ya, beda dengan glioblastoma atau astrositoma, itu sangat agresif ya, sehingga tekanannya pertumbuhannya cepat sehingga peningkatan TIK-nya lebih cepat sehingga nyerinya lebih cepat munculnya ya. Jadi semua masukan ya, afferent dari korteks, kemudian dari vestibuler, dari usus, dari dari korteks, dari termasuk dari usus, otak, ada 4 ya komponen ya, yang sehingga ketika ada salah satu yang melaporkan tidak beres, ini akan direspon sebagai suatu respon muntah ya. Ya. Ini skematis ya, dimana tadi sudah disinggung tentang korteks usus luhur, kemudian ada vestibuler, kemudian ada usus ya, termasuk bahan-bahan toksik yang masuk atau juga bahan-bahan yang sebetulnya dibutuhkan seperti mungkin kemoterapi ya, kemoterapi banyak ya yang kadang-kadang dipakai, dia berusaha memicu respon mual muntah ya. Termasuk juga kadang-kadang karena gangguan hormonal pada kasus kehamilan bisa memicu mual dan muntah. Ini patogenesisnya dari
tadi sudah disinggung tentang bagaimana pengaruh nyeri, pengaruh memori, pengaruh pembauan yang ekstrim ya, bisa muntah juga ya karena membau. Kemudian termasuk dari organ-organ yang di intrakranial ya. Kemudian yang bawah itu pusat muntah, dia akan merespon ke nervus 10 sehingga dia akan menggerakkan jadi pilorus kendor sehingga ada reflux, kemudian kontraksi otot dinding perut maupun diafragma sehingga tekanan intraabdominal meningkat, juga jadi relaksasi dari sphincter sehingga dan penutupan glotis dia akan mendorong satu proses muntah dengan tenaga ya. Nah, untuk muntah sendiri ada pembagiannya, ada yang batasannya kurang dari 7 hari atau lebih dari 4 minggu. Di antara itu biasanya ada istilah subakut ya, ada akut, ada kronik, ada subakut biasanya di tengah-tengah ya, karena lebih dari 7 hari tapi kurang dari 4 minggu ya. Sebetulnya ketika muntahnya itu segera disembuhkan atau segera sembuh mungkin tidak akan menimbulkan masalah ya. Hanya ketika muntah itu akan berkepanjangan ya sampai misalnya 4 minggu, biasanya akan muncul masalah lain. Dan itu biasanya akan muncul bisa terkait dengan gangguan metabolik, kayak endokrin, atau mungkin gangguan gastrointestinal yang memang ada masalah di sana. Termasuk juga gangguan saraf yang sifatnya kronis. Dan yang terakhir tadi harus dipikirkan kalau ada masalah psikis ya. Selalu kadang-kadang kasus-kasus yang susah itu selalu kita dihadapkan pada ketidakmampuan untuk membedakan ini sebetulnya organik murni atau psikis ya. Kalau yang kronis biasanya, karena pasien yang cemas, khawatir itu nanti jatuhnya akan depresi kan gitu. Nah kalau sudah depresi tambah sensornya menjadi lemah sehingga menjadi lebih sensitif sehingga agak susah memisahkan mana yang gejala bagian dari psikogenik, mana yang organik. Intinya adalah bahwa bagaimana menangani kasus itu jangan sampai jatuh kepada kronik gitu ya. Karena kalau jatuh kronik tadi muncul. Tapi kalau dia sembuh, mungkin masih fase akut, ya artinya bisa dia segera terbebaskan dari problematik yang kompleks tadi ya. Kadang-kadang karena kompleksnya pasien menuntut harus diperiksa ini, dokter juga karena bingung juga asal ada ide apa langsung diperiksa. Disitulah biasanya kompleksitas muncul ketika pemeriksaan penunjang itu tidak relevan sebetulnya ya. Kalau tidak relevan muncul hasil yang juga tidak relevan. Ketika ada hasil yang tidak relevan terbaca sudah difaham bahwa itu ada masalah, muncul masalah baru. Nah, ya sudah mulai menghubung-hubungkan sendiri, apalagi model sekarang pasien-pasien itu sudah sering membaca dari internet ya sendiri, dia mencari jawaban sendiri dan ketika dia mengejar jawaban itu bukannya semakin jelas, biasanya malah semakin tidak jelas. Disitulah akan semakin panjang masalahnya. Ya. Ini yang saya highlight karena salah satu diferensial diagnosis gangguan ruang muntah itu adalah sentral ya. Dalam hal ini sentral itu dibagi dua, sentral terkait stroke, terkait trauma kepala, hidrosefalus, tumor atau meningitis, tumor ya, atau termasuk seizure. Tapi ada yang sentral selain yang tadi disinggung Dr. Agus tentang vertigo, ada ya tadi migrain ya. Migrain sendiri adalah satu nyeri kepala primer yang prevalensi masih cukup tinggi di populasi ya, kira-kira 12% ya. Dan angka kecacatannya cukup tinggi ya, karena migrain itu kenapa tinggi, karena dia kategorinya penyakit kronis, kemudian nyerinya itu kategorinya sedang dan berat ya. Kalau sedang berat sudah biasanya bagi pasien sudah sangat mengganggu. Nah, ini juga pembagian lain kalau dibedakan antara
gastrointestinal, non gastrointestinal, CNS di situ masuk vestibuler, ada BPPV, labirintis, Meniere, kemudian untuk dari saraf yang lain ada migrain, seizure, dan juga lesi-lesi yang ada di otak. Nanti ketika lesi yang di otak itu dalam penelusurannya biasanya kalau ada nyeri kepala, dicarilah tanda-tanda red flag ya, bendera merah. Nah, biasanya itu ya, bendera merah itu nanti apakah ada istilah SNOOP ya, SNOOP P panjang atau hanya P-nya 1, ada 2 atau 3 ya, tapi minimal SNOOP itu 5 ya. SNOOP itu ada O-nya 2, onset sama umur ya. N-nya neoplasma, S-nya itu sistemik ya. Nah, jadi itu sebetulnya untuk petunjuk mengarahkan itu yang sekunder tadi, ada infeksi, SAH, ada tumor dan seterusnya, itu ya. Jadi harus disingkirkan itu ketika tidak ada petunjuk tentang data-data dan SNOOP. Itulah kalau dia memang gejala mual muntah harus dipikirkan ke arah migrain ya. Kalau dia nyeri gitu loh, nyeri kepala. Tapi kalau dia vertigo ya tadi arahnya ke labirintitis atau meningitis seperti itu ya. Ya, salah satu gejala mual muntah yang menyertai ada vertigo, ada nyeri kepala, ada defisit logis, ya itu dinamakan ada proses sistem saraf pusat yang bisa vestibuler atau mungkin sistem sentral ya. Tadi kalau dokter Agus bilang ada vertigo perifer, tapi juga ada vertigo sentral. Sentral itu karena letak lesinya ada di atas dari nukleus ya. Nukleus itu masih perifer ya, nukleus vestibularis di brainstem. Nah kalau di atas itu namanya udah sentral. Apakah jalurnya atau sampai ke jalur ke korteks gitu ya, pusatnya tetap persepsi di otak ya. Makanya ketika lesinya di sana namanya sentral. Makanya kalau sentral itu umumnya gejalanya tidak berat ya pada umumnya ya. Yang berat biasanya kelainan itu kalau kelainannya di reseptornya ya. Jadi sebetulnya penyakit itu kebanyakan itu macam-macam itu targetnya ke reseptor. Karena gejala yang berat itu di sana. Kalau vertigo kelainannya di reseptor itu lebih berat daripada kelainannya di jalur sarafnya. Termasuk kalau jalur yang ke pusatnya persepsi yang itu. Kalau semakin ke distal, semakin ke reseptor itu gejalanya juga semakin tunggal ya. Tapi kalau semakin ke arah ke persepsi, ke korteks itu akan berhadapan dengan gejala-gejala yang banyak kan itu. Karena lesinya yang mengganggu itu biasanya ada saraf-saraf yang lain gitu. Makanya kuncinya ketika gejala penyakit itu ada semakin tunggal, kemungkinan itu tinggal reseptor. Migrain sendiri itu nyeri kepala yang dominan, katakanlah dan mual muntah itu hanya ikutan saja. Itu ke arah reseptor juga ya. Makanya teorinya, penjelasannya banyak reseptor yang terganggu ya, dan termasuk neurotransmitter yang terganggu ya. Ya ada istilah kalau di migrain terbaru ada PACAP, VIP, ada NOS, tiroxide, kemudian ada CGRP ya, ada neuropeptide yang ditemukan yang menimbulkan teori migrain. Tapi itu kebanyakan ada di vaskulernya, neurovaskuler. Jadi trigeminal itu trigeminal system ya, dia dekat dengan reseptornya. Makanya nyerinya berat gitu ya. Tapi kalau ke arah pusat nyerinya lebih ringan ya. Jadi itu saya lihat berlaku untuk pada umumnya ya. Kalau keluhan itu semakin berat, dia ke arah reseptor ya. Vertigo juga sama. Reseptornya ada di mana ya? Itu di Korea ya. Nah, semakin ke sana dia vertigonya semakin berat gitu. Tapi kalau semakin jauh dari sana lebih ringan biasanya. Cuma karena kalau sentral itu dikaitkan dengan fungsi yang lebih berat, misalnya kalau stroke, nah itulah jadinya dampaknya banyak gitu ya kalau sentral. Kalau perifer dampaknya nggak banyak karena reseptor. Kalau sembuh, tapi kalau sentral karena tadi jalur yang dilewati itu ada fungsi yang lain-lain, kena juga. Makanya
Kalau sentral gejalanya selain banyak, pemulihannya tidak gampang gitu. Pada umumnya kalau sentral tidak gampang karena itu. Ya. Nah, ini reseptor yang terkait dengan mual muntah cukup banyak. Tadi udah yang ada yang prinsipnya ya, sebenarnya kan ada dopamin, serotonin, histamin, muskarinik ya, ada opioid juga ada, neuropeptid Y ya juga ada, yang baru ya. Tapi yang pokok yang ini mah ini ya. Karena obat yang ini ada ya. Cuma kecuali yang substan P itu berarti saya belum tahu ya apa ada di misal. Kalau yang serotonin, histamin, dopamin, muskarinik kan banyak ya. Ya, mungkin semakin ke baru biasanya obatnya juga makin baru. Kadang-kadang belum sampai di Indonesia ya. Tapi minimal neurotransmitter yang klasik ya yang harus kita pahami. Ya. Kalau tadi ada GABA ya. Vertigo ada obat GABA, ada ya. Tadi pas kelas kita ada di satu ada neurotransmitter GABA ya. Kalau nyeri masih bisa ya, tapi kalau karena nggak ada GABA, misalnya GABA itu obatnya apa? GABA obat yang titik tangkapnya di GABA apa? Bukan, GABA pendit bukan. Namanya GABA pendit tapi itu salah nama. Ya, jadi kecuali GABA pendit dan pregabalin itu salah nama ya. Titik tangkapnya bukan di GABA. GABA itu dia sepam. Clonazepam, ya GABA A itu ya, lorazepam, alprazolam, midazolam ya. Kalau yang GABA B itu baclofen, ya. Kalau GABA agonis itu Dupakop, sampapuraton orbital gitu ya. Jadi semua GABA tapi nanti manfaatnya. Makanya kalau vertigo ada dikasih diazepam enggak? Dikasih dipakop enggak gitu ya. Nanti GABA di situ kurang berperan kalau pada vertigo ya. Ya, kalau nyeri banyak menggunakan GABA. Motorik juga banyak menggunakan GABA. Makanya banyak obat-obat yang targetnya GABA bisa mengurangi motorik, misalnya pada gangguan gerak Korea misalnya gitu ya. Itu bisa mengurangi nyeri banyak karena nyeri itu reseptornya banyak sekali ya di semua titik ada reseptor nyeri, makanya pilihan obatnya banyak ya. Salah satunya obat GABA itu karena ya kayak mayungi ya, kayak GABA itu ya. Ya. Nah sekarang kalau tadi neurotransmitter sudah tahu, makanya pilihan obatnya juga mengikuti dari neurotransmitter yang terganggu gitu ya. Ondansetron itu golongan serotonin ya, apa itu serotonin? Misalnya dia kalau untuk gastroenteritis ya, tapi kalau untuk migrain sendiri dia pakai anti muntah. Kenapa anti muntah atopropamid? Karena itu antagonis dopamin, berarti ada peranan dopamin ya dalam menimbulkan rasa nyeri di otak ya, makanya dia memakai anti dopamin. Dopamin itu ada di otak, ada di perifer ya. Nah, bisa jadi mungkin dopamin yang perifer ya. Kalau yang di otak kalau terlalu banyak menimbulkan Parkinsonism soalnya ya. Salah satu efek samping metoclopramid ya, anti dopaminergic itu anti Parkinsonism. Tapi tidak semua, ada yang pasien-pasien yang rentan terjadi efek samping Parkinsonism. Nah, NSAID itu ya karena teorinya inflamasi ya, kebanyakan yang neurovaskuler inflamasi, produk inflamasi, sehingga NSAID itu punya peranan penting ya, terutama nyeri-nyeri yang sifatnya masih kategori sedang. Tapi kalau yang nyeri berat dia nggak apa-apa gitu ya, dia harus lebih spesifik ya, seperti golongan yang tadi langsung ke CGRP atau ke arah PACAP ya, termasuk NOS ya, erythrocyte ya. Jadi sudah lebih spesifik neuropeptide yang ditarget. Tapi kalau NSAID kan masih umum ya, targetnya ya. Kemudian kalau antihistamin itu mentarget ke histamin gimana gitu. Biasanya kalau vertigo pakai histamin ya.
Tapi kadang-kadang di usus juga ada histamin juga ya, untuk ranitidin itu juga bisa untuk antihistamin ya. Skopolamin juga ada ya, untuk anticholinergic ya. Anticholinergic ya. Anticholinergic itu ada muscarinik, ada nikotin ya. Ya yang ditarget kebanyakan yang muscarinik ya. Ya, jadi pilihan obat itu sebetulnya menggambarkan kelainan itu diakibatkan oleh ketidakseimbangan neurotransmitter apa gitu ya. Kalau tidak sembuh, tidak membaik, berarti bukan itu gitu ya. Jadi makanya dalam pengobatan sebenarnya ada semacam kita coba sehari, 2 hari, 3 hari. Kalau misalnya 3 hari nggak respon sama sekali, ya harus di switch ya. Artinya kalau terutama obat-obat yang sifatnya khusus ya, neurotransmitter. Tapi kalau obat NSAID gitu atau paracetamol itu sifatnya umum, sehingga dia apapun sakitnya bisa gitu ya. Apapun minuman makanannya teh botol sofro gitu ya. Jadi makanannya harus lihat dia tapi minumnya sama gitu ya. Karena dia analgetik yang sifatnya umum ya. Tapi kalau yang targetnya khusus itu harus tahu ya. Kelainannya ini kira-kira neurotransmitter apa yang terganggu. Itulah yang sulit ya, gitu ya. Jadi kalau bisa tahu mekanismenya, nanti bisa memilih obat yang sesuai. Ya. Nah, untuk nyeri kepala sendiri ya ini masih pengantar saja bahwa dipahamkan bahwa nyeri kepala itu tetap masih menjadi masalah di dunia ya. Dan terutama migrain sendiri masih menjadi masalah disabilitas atau kecacatan bagi pasiennya karena ya tadi itu nyeri kepala yang sebabnya tidak diketahui ya, artinya prevalensinya masih tinggi karena 15%-an ya di populasi. Jadi kalau dia terkena itu umumnya kan akan rentan kambuh ya, kambuh, nanti harus ada obat. Selain abortif juga ada profilaksis. Profilaksis juga pilihannya juga terbatas ya, di Indonesia sangat terbatas. Migrain apalagi mode sekarang BPJS ini, aduh obat itu semakin ngeri gitu. Makanya yang muda-muda masih sehat, jaga kesehatannya, jangan sakit. Karena kalau sakit itu sekarang obatnya ketoknya pemerintah itu memberikan apa ya, jaminan kesehatan, tapi sebenarnya kayak cek kosong gitu ya. Obatnya ya obat standar gitu ya, obat-obat yang esensial, tapi begitu variasinya, pilihannya yang lebih bagus juga bisa ya. Jadi kadang-kadang sia-sia ya belajar apa itu, belajar macam-macam, belajar itu obatnya nggak ada. Itu sekarang itu lagi posisinya seperti itu ya. Tapi mending sekarang belajar aja terus gitu. Nanti kalau ganti menteri, ganti pemerintah barangkali berubah ya. Karena kalau mengikuti yang sekarang bisa menimbulkan apa ya, motivasi ya. Ya seperti kemarin ada di mana-mana ada profesor-profesor pada itu kan, itu sebenarnya prihatin yang mengabarkan memang Indonesia tidak baik-baik saja saat ini ya. Dan untuk jadi kepala itu kira-kira ada 200-an ya, di atas 200 diagnosis sebenarnya. Migrain sendiri itu kira-kira lebih dari 8 ya variannya ya. Ya jadi migrain ada yang migrain aura dengan tanpa aura, kemudian ada kronik migrain, ada status migrain, ada impetus migrain, ada basilar migrain, ada migrainus vertigo kan gitu. Jadi variasinya cukup banyak. Nah ini pembagian umumnya kalau internasional pakai International Headache Society dibagi dua, primer, sekunder. Yang primer itu paling banyak ada TTH, kemudian migrain, kemudian ada trigeminal atopic itu dulu cluster headache, tapi sekarang di istilah ini karena di sana ada selain cluster headache ada paroxysmal migrania, ada paroxysmal continua, ada sang ya, jadi ada nyeri-nyeri yang mirip-mirip yang dikategorikan seperti yang di cluster. Kemudian ada yang nyeri primer lain seperti nummular headache, kemudian ada hypnic headache ya, yang kalau dicari penyebabnya susah, tapi ada gitu ya, makanya dimasukkan ke primer. Kemudian yang kedua, kalau yang kedua itu yang tadi ada
gejala, ada tanda yang mendukung bahwa itu ada sebab lain gitu ya. Sehingga makanya ketika mencari sekunder, kalau ada nyeri kepala, pertama kali yang dicari adalah apakah ini ada petunjuk sebab lain gitu ya, ada sebabnya, itu yang dicari ya. Makanya ada pakai istilah stroke, mungkin ada yang nama lain lagi juga barangkali ya. Jadi intinya hanya untuk mencari apakah sekunder. Karena kalau sekunder itu teorinya kalau ketahui penyebabnya, seperti Dr. Agus tadi bilang ya, kan kita kalau ngobati kan penyebab ya, betul ya. Ya itu makanya kalau ketahuan penyebabnya harapannya bisa sembuh gitu ya, karena kalau ketahuan itu teori umum ya. Tapi nanti konteksnya ada kasus-kasus yang memang tidak bisa sembuh ya. Kadang-kadang penyakit penyebabnya misalnya degeneratif, genetik gitu ya, tahu genetik tapi tidak bisa ya. Ya terutama degeneratif juga ya sama ya. Tapi biasanya kalau degeneratif itu dekat-dekat dengan idiopatik juga ya. Ya, migrain sendiri gejala mual muntah itu cukup banyak ya, antara kalau yang mualnya 60 sampai 95%, jadi habis mual, kalau muntahnya 50 sampai 62% ya. Jadi makanya yang dekat-dekat dengan mual muntah itu migrain. Jadi kalau ada pasien sakit kepala tapi kemudian kamu tidak berpikir sekunder, pikirkan itu migrain salah satunya ya. Karena yang lainnya itu relatif sedikit yang ada mual muntahnya. Termasuk yang cluster headache itu dia juga tidak ada mual muntah meskipun dia berat ya. Yang cluster, kemudian headache itu kalau malam hari terbangun karena nyeri kepala ya, tapi juga nggak ada mual muntah ya. Tapi kalau ada mual muntah, pertama kali yang dipikirkan adalah migrain, karena memang angkanya cukup tinggi ya. Setelah fotofobi dan fonofobi gitu ya. Kalau fotofobi fonofobi bisa miliknya yang lain gitu ya. Tapi maksudnya bisa overlap yang lain juga bisa. Ya. Kalau migrain sendiri kan ada aktivasi dari tribun vaskuler ya, sehingga aktivasi tadi itu ada dipicu oleh mungkin pada orang-orang yang rentan karena makan ini memicu sehingga menjadi teraktivasi, keluarlah neurotransmitter atau produk inflamasi yang nanti mengikuti rangkaian peristiwa kayak cortical stimulation ya. Jadi nyerinya jadi penyebarnya biasanya vasodilatasi ya, vasodilatasi nanti mengeluarkan produk inflamasi. Nah, produk inflamasi lah nanti akan menimbulkan rangkaian nyeri kepala yang kalau migrain lamanya nyeri kepala 4 jam sampai 72 hari ya. 4 jam sampai 7 jam ya, sampai 3 jam ya. Makanya kalau nyerinya itu kurang dari 4 jam, mungkin jenis yang lain. Tapi kalau sampai berjam-jam, sampai seharian itu cenderung migrain ya. Ini ilustrasi untuk teori tentang cortical depression, di mana ketika sudah muncul cortical depression itu muncul gejala-gejala yang seperti visual, auditorik ya, ada gejala motorik selain nyeri ya. Ketika diagnosisnya saya lihat adalah mual muntah ya, jadi ada mual muntah ya, atau mual atau muntah, tapi kalau ada muntah lebih meyakinkan ya. Kalau yang lain dari gejala-gejala yang lain itu nanti ada yang meneliti di mana mual muntah ditambah dengan aktivitas berat, jadinya pulsatil, kemudian unilateral, itu semakin jumlahnya semakin banyak, 5 itu semakin tinggi peluangnya untuk diagnosis migrain ya. Selain ciri-ciri yang lain ya, misalnya ini seperti ini ya. Jadi kalau hanya dari pulsatil, durasi, unilateral, nausea dan disabling intensitas atau jadi berat, itu kalau 1 saja atau 1 sampai 2 itu tadi kemungkinan 7%. Tapi ketika 3
65%, tapi kalau 45 dari 92%. Jadi kalau gejalanya itu lengkap, itu akan meningkatkan akurasi gitu ya. Ini makanya diagnosisnya tidak dengan pemeriksaan penuh yang lebih banyak dengan anamnesis dan pemeriksaan fisik ya. Juga kalau ada gejala yang lain seperti nausea itu digabung dengan tadi ada fotokopi, ada sensitivitas ya, ada disabilitas juga. Nah itu bisa itu pada skor ID migrain ya. Itu kalau 2 atau 3 peluangnya menjadi 62%, jadi semakin tinggi. Tapi kalau hanya 1 saja masih kecil ya. Jadi memang dalam mendiagnosis pun harus memegang ini yang 5 ini ya. 5 ini harus diperhatikan ya. Mual muntah itu saya kira masuk yang harus dikenali ya. Unilateral dan lamanya, terus berdenyut ya. Kalau di klinik kadang-kadang istilahnya kebanyakan bercokot-cokot ya. Cokot-cokot itu kan masih hanya menggambarkan berat ya. Tapi kalau berdenyut itu ya seperti nyut gitu ya. Jadi jangan hanya kata cepat-cepat, tapi ternyata pada istilah cepat-cepat ya. Masih kurang kali ya. Cepat-cepat itu identik berat biasanya ya. Ya, sekarang bagaimana? Karena topiknya adalah mual muntah pada nyeri kepala yang sambil dengan migrain. Nah, bagaimana tata laksana mual muntah pada migrainnya gitu? Migrainnya sendiri kan penyakit idiopatik ya, artinya tidak ada terapi kausatif. Jadi terapinya adalah simptomatis atau suportif ya, penyakit tadi yang sifatnya idiopatik ya. Pertama biasanya fisioterapi ya kadang-kadang ya, farmakologi ya biasanya, yang ringan-ringan terutama ya, termasuk edukasi ya, menghindarkan dari pemicu ya, biasanya ada pemicunya apa, dan yang paling tahu pasien kadang-kadang, cuma pasien tidak tahu harus mulai dari mana, kadang-kadang dokter membantu dengan list, kita list ada enggak yang kira-kira lucu, dan itu tidak langsung ketemu, biasanya kalau harus ada follow up ya, supaya nanti ketemu ya yang bisa muncul. Kalau bisa mengenal itu minimal sudah mengurangi kekambuhan ya. Kalau misalnya tetap frekuensi kambuh ya dengan simptomatis ya. Kalau tidak ada mual, misalnya nggak ada mual muntah, ada obat, kadang-kadang obat mual muntah diperlukan untuk memperbaiki motoritas usus ya, karena problem-problem migrain itu juga ada gangguan usus ya. Kadang-kadang diberikan bukan karena untuk mual muntah, tapi untuk memperbaiki motoritas usus. Tapi kalau ada ya memang harus ya, tapi kalau tidak ada pun kadang-kadang bisa diberikan ya. Ketika hanya mual saja mungkin obat oral bisa dipilih ya, tapi kalau sudah sampai muntah tentunya muntahnya apakah terus-menerus, kalau terus-menerus jelas obat oral tidak bisa, maka pilihannya obat yang secara intravena atau secara sukutan ya. Nah, kalau intravena ketorolak ya biasanya ya, atau dexamethasone. Dexamethasone itu kalau dia kasusnya seperti tumor ya, tumor otak ya, kemudian ada odem otak karena pasca trauma itu kadang-kadang diberikan itu ya, karena teorinya tidak jelas memang, tapi dengan diberikan obat itu membaik gitu ya, artinya bisa mencegah nyeri mengurangi nyeri kepala sekaligus juga mengurangi muntah, terutama tumor ya. Tumor otak itu kayak sudah paket gitu loh, semua pasien kalau berat langsung dikasih itu ya, dexamethasone ya biasanya gitu. Sampai lupa kenapa dikasih dexamethasone gitu, teorinya gimana gitu ya. Karena kalau dia nyeri kepalanya itu migrain type ya karena berat ya bisa ya migrain type, kan kadang-kadang nyeri sekunder itu juga polanya seperti tension type, migrain type atau cluster type gitu ya. Jadi nama-nama primer itu bisa dipakai untuk memberi nama tipe nyeri kepala pada sekunder, sehingga bisa membantu milih obat juga. Kalau migrain type ya mungkin bisa pakai obat-obat yang untuk migrain misalnya ya. Kalau
ada. Maksudnya Cuma ada masih periksa ada metason 100 misalnya nggak 200 reda gitu. gitu ya, berarti harus Lu ditambah harus konsul dulu. muntah, Terus lain lu gitu bisa ya. bilang budget lu berapa, Atau nyesuaiin gitu. apa Gue bilang anjing gue dikasih treatment obat yang dipakai ke 1,8 neurotransmitter misalnya antihistamin bilang, atau serotonin atau dopamin gitu. disaraninnya. Kalau misalnya dengan dexamethasone gue bilang gue tidak cuma cukup 700 ya. terus kayak ya udah 700. Ya, terapi parenteral tidak bisa dihindari pada kasus yang berat ya. Dan obat anti muntah tadi metoclopramid itu kadang-kadang diberikan meskipun tidak ada muntah karena untuk tujuannya untuk Dulu masih di asrama. mobilitas atau fungsi dari usus ya. Oh, Metoclopramid yang facial berbedor doang. aman diberikan ya. Yang facial. Ada Terus yang banyak paling bagus jenis tuh muntah tapi bersihin. hati-hati pada Detoxnya bagus banget. spesial Beneran bersihin muka lo. ada ya kondisi ya. Debunya tuh Apa nampak hamil, gitu. menyusui, Kayak orang kotornya tua ya. Itu bersih banget sih. Apalagi yang spesial itu ya. Jadi Terkenal. kadang-kadang dia punya migrain tapi ada hamil Di migrain, Jakarta ada. hamil Iya. migrain gitu ya. Atau sudah Di migrain tapi Jogja hamil tapi gitu baru ya. di Godean. Harus Satu ya. mendapat Agak jauh perawatan dikit. karena ada kemungkinan efek-efek yang bisa mengganggu janin maupun Dulu waktu di proses asrama gue persalinannya. bisa. Misalnya Bisa contoh, karena kan masak ya, bisa uang gue ondansetron itu nyaman save untuk gitu. diambil gitu ya. Tapi metoclopramid sama domperidone bisa diberikan Terus, sama aja ya. karena Jadi kita nggak tidak punya kulkas semua gitu aman. sama Tapi yang pada sama gitu umumnya loh. anti nyeri yang paling Ya, aman hanya kadang udah paracetamol penuh gitu sama ya. punya Misalnya ibunya gitu, nomor jadi satu, nggak enak bukan, menaruh. ya. Paracetamol 1 gram ya biasanya yang jadi pilihan. Karena kalau yang lain agak risiko karena penelitian untuk efek samping pada kehamilan masih sedikit ya. Ini pilihan obat-obatan yang ketika kayak 2 bulan tadi ada sekali mual gitu. pemuntah ya bisa dibaca dengan pilihan dosisnya. Sekarang udah Ini nggak ada pernah, makanya gue yang strategi breakout. pemberian kapan memberikan preventif. Preventif itu kalau frekuensi kekambuhannya tinggi, Iya kalau coba deh, kambuh bagus berat, ya. bersihinnya. Jadi Facial, harus ada komedo. obat preventif. Sakit sih ya. komedo. Jadi preventif bisa Enggak, ada 700 macam gara-gara gue jenisnya, DNA salmon. tergantung ini ya komorbidnya ya, komorbidnya apa hipertensi atau cemas. Iya oke, atau dia bukan yang apa, high vertigo dose gitu sih. ya, Kalau yang komorbidnya. high dose Nanti dipilih sesuai 1,5 iya. Di pilihan, roller di sini. preventifnya ya. Ada Sebenarnya di kita ya, ada loh yang kalau dekat hipertensi ya Larissa. obat hipertensi sebagai prevensi. Tapi kalau Tapi tidak banyak yang bilang mempan, nah ada obat yang baru ya, golongan monoklonal antibody ya, Cuma dia terkenal ya, juga. itu yang bisa diberikan untuk jangka panjang ya. Tapi sayangnya obatnya masih mahal ya, jadi hanya orang-orang yang berduit aja yang masih mampu. Tapi sebelum itu masih bisa dicoba dengan Perisi. terapi yang masih di bawahnya seperti sucupalproat, antikonvulsan yang sering dipakai untuk yang di kepala sebagai Kayaknya profilaksis. tergantung Dan dosisnya kalau juga sih. psikiatri Nanti ada makanya chemical untuk peeling biasanya juga, untuk tapi kayak gangguan, biasa doang sih. bipolar Waktu ya. kemarin Jadi kalau cuma psikiatri cekit-cekit itu doang gitu. menggunakan asam palpat Tapi itu chemical bipolar. peeling Makanya waktu itu kadang-kadang berpikir, nggak yang ini treatment apakah sendiri, pasien udah juga masuk ke berguna facial dari kalau kepala, nggak salah ya. dari kepala Jadi kayaknya sangat, mungkin bukan yang itu kali ya, kalau yang buat bisa melupas. penting gitu ya. Tapi kalau tidak ada di Gue di kepala, Batam adanya Navagrin. berarti untuk bipolar yang Navagrin tau nggak? ya. Kalau di Batam adanya itu, di Amitriptyline sini ada itu juga sih. termasuk obat penting ya, Tapi karena kurang bener kayak kebanyakan pasien nggak itu bisa kelihatan dan merespon harus untuk, tergantung sama mencegah, obatnya katanya baru penampilan. oke. Gue nggak mau. Jadi Ketergantungan. tahapannya ketika memberikan obat, pikirkan dulu Pakai dengan plus obat obat yang bener-bener bagus banget. awam mungkin Kalau NSAID nggak dulu pakai yang kayak gampang kurang. didapat ya. Dengan nanti muntah, ketika nanti tidak membaik, baru ditingkatkan dengan golongan triptan ya. Ketika tidak membaik juga, baru di switch ke golongan triptan yang berbeda. Baru nanti kalau tidak membaik, baru golongan yang terbaru seperti triptan atau depan ya. Obatnya juga masih terbatas di Indonesia ya. Jadi untuk pilihan akut dan preventionnya cukup lengkap ya. Jadi bisa dibaca nanti ya. Oke, ini sebagai rekomendasi saja bahwa
terapi mual dan muntah pada migrain itu tujuannya adalah untuk mengurangi serangan migrain Jam itu 7 sendiri tuh baru sesegera bangun. mungkin. Kalau dia bisa ketika Tutup. serangan muncul bisa dihentikan, Kemarin. mungkin Oh, hari ini. akan bisa Jam 7 malam. mencegah obat-obat prevensi ya. Atau dalam arti obat-obat Pisang prevensinya yang gue bisa pesen lebih di minimal depan dosisnya, udah ya. sejam 2 jam. Dengan dosis efektif Udah minimal. dingin. Kemudian mual muntah tadi ya, tanpa mual tapi tanpa muntah, NSAID masih menjadi pilihan. Apakah bisa ditambah dengan triptan oral atau non oral. Tapi kalau dengan muntah ya obat oral udah bisa makanya di subkutan atau rektal atau dengan citran nasal. Kalau frekuensinya berlebihan ya, Ini orang baru. terapi abortif ya harus diupayakan segera ya. Profilaksis harus segera dimulai kalau misalnya sudah frekuensi dan kalau kambuh berat ya. Ya pilihan obat bisa bermacam-macam ketika di UGD ya. Tapi umumnya kalau di UGD obat NSAID injeksi cukup membantu ya. Umumnya dengan diberikan itu bisa reda, pasien kadang-kadang bisa pulang. Maksudnya kalau disuntik keterol membaik, anti muntah membaik, biasanya pasien bisa pulang. Nah, nanti bisa dikontrol ke poliklinik ya. Ya, saya kira itu dari saya.